Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 kelas 2023C mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Fitriana Nugraini akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai masalah gizi yaitu stunting dan obesitas pada balita. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Hesti Putri Aryani dengan NIM akhir 102. Yang kedua ada Maharani Ayuning Tias dengan NIM akhir 105. Yang ketiga ada Amelia Indri Roselin dengan NIM akhir 117. Yang keempat ada Nazla Rizkia Alia Fatinisa dengan NIM akhir 121. Yang kelima ada Alia Nisa Latifa dengan NIM akhir 126. Dan yang keenam ada Zahra Oktavia Salsabila dengan NIM akhir 132. Nah, apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Nah, stunting ini merupakan masalah gizi yang serius dan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab stunting. Yang pertama, faktor gizi ibu buruk pada saat kehamilan. Yang kedua, terjadi infeksi pada ibu. Yang ketiga, kehamilan remaja. Yang keempat, jarak kelahiran anak yang pendek. Yang kelima, infeksi pada balita seperti diare. Yang keenam, kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk akses sanitasi dan air bersih. Selanjutnya ada SDM yang berperan dalam penurunan angka stunting pada balita. Yang pertama itu ada pemerintah, kemudian ada orang tua, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Yang pertama pemerintah. Peran pemerintah dalam penurunan angka stunting pada balita itu bisa berupa penyediaan bahan pangan lokal sebagai asupan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian ada peran orang tua dalam penurunan angka stunting pada balita, itu bisa seperti memahami pola asuh yang baik serta gaya hidup sehat. Nah, pola asuh yang baik di sini itu bisa seperti lebih mengutamakan tumbuh kembang anak serta kesehatan pada anak. Kemudian ada peran tenaga kesehatan dalam penurunan angka stunting pada balita. Itu bisa seperti edukasi suportif atau edukasi nutrisi kepada para orang tua. Kemudian ada dari masyarakat itu sendiri, yang dimana di sini masyarakat bisa mendukung serta menjalani program pemerintah dengan baik, sehingga penurunan angka stunting pada balita dapat tercapai. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program resmi dalam penanganan stunting. Beberapa di antaranya adalah 1. Program pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Kementerian Kesehatan meluncurkan program ini dalam upaya mencegah stunting pada anak. Program ini diyakini akan menurunkan angka stunting, terutama jika berbasis bahan pangan lokal. Yang kedua, Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Program ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013. Terdapat 13 kementerian yang melakukan pencegahan stunting. Pemerintah juga telah menetapkan 160 kabupaten atau kota yang menjadi daerah prioritas penanganan stunting. Yang ketiga, pendidikan edukasi dan promosi. Salah satu dari 11 intervensi program yang dikhususkan oleh Kementerian Kesehatan adalah program pendidikan, edukasi, dan promosi yang mencakup kedua fase, yaitu sejak hamil hingga balita. Yang keempat, peningkatan infrastruktur air minum dan sanitasi. Pemerintah membangun infrastruktur air minum dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, salah satunya dalam mencegah stunting. Yang kelima, percepatan penurunan stunting pada balita. Program prioritas pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024, yaitu target nasional pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting hingga 14%. Nah, masalah gizi yang selanjutnya ada obesitas.
Nah, obesitas ini merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dan pengeluaran energi dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Suciningsih, obesitas merupakan salah satu penyakit salah gizi sebagai akibat dari konsumsi makanan yang melebihi kebutuhan. Faktor penyebab obesitas. Yang pertama ada faktor genetik. Bila kedua orang tua obesitas, maka 80% anaknya menjadi obesitas. Bila hanya salah satu dari kedua orang tuanya, maka 40% anaknya obesitas. Dan jika kedua orang tuanya tidak obesitas, maka prevalensinya menjadi 14%. Yang kedua, perubahan lingkungan nutrisi intranutrien yang menyebabkan gangguan perkembangan organ-organ pertumbuhan, terutama kerentanan terhadap pemrograman janin. Yang ketiga, ada aktivitas fisik yang rendah juga bisa berhubungan dengan kejadian obesitas. Yang keempat, ada pendidikan orang tua. Pengetahuan gizi akan mempengaruhi seseorang dalam pembentukan kebiasaan makan seseorang. Dan yang terakhir ada pola makan. Kebiasaan makan adalah ekspresi setiap individu dalam memilih makanan yang akan membentuk pola perilaku makan. Kemudian ada SDM yang berperan dalam penurunan angka obesitas pada balita, yaitu ada pemerintah, orang tua, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Yang pertama itu pemerintah. Nah, peran pemerintah di sini dalam penurunan angka obesitas pada anak itu bisa berupa melaksanakan gerakan sadar pangan aman atau yang biasa disingkat dengan SAPA, yang dimana gerakan ini nantinya akan menginspirasi para pendamping kesehatan. Kemudian ada peran orang tua dalam penurunan angka obesitas pada balita, di mana di sini orang tua bisa menjadi role model yang baik bagi anak dengan memperhatikan waktu atau jam tidur anak. Kemudian ada peran tenaga kesehatan dalam penurunan angka obesitas pada balita, yang dimana di sini para tenaga kesehatan bisa membantu dan melaksanakan program pemerintah, yaitu gerakan sadar pangan aman tadi atau yang biasa disingkat dengan SAPA. Kemudian terakhir ada masyarakat, yang dimana peran masyarakat di sini sama dengan penurunan angka stunting sebelumnya, yaitu masyarakat dapat menjalani dan mendukung program pemerintah tersebut dengan baik, sehingga penurunan angka obesitas bisa tercapai. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk menurunkan angka obesitas pada anak. Beberapa di antaranya adalah 1. Kampanye isi piringku. Dalam program ini menekankan pentingnya memperhatikan kualitas dan komposisi makanan yang dikonsumsi. Masyarakat didorong untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak dalam makanan sehari-hari. Yang kedua, program pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Program ini diluncurkan dalam upaya mencegah stunting, namun juga berdampak pada penurunan angka obesitas. Pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal diharapkan dapat menekan angka obesitas pada anak. Nah, yang ketiga, pendidikan, edukasi, dan promosi. Salah satu dari 11 intervensi program yang dikhususkan oleh pemerintah kesehatan adalah program pendidikan, edukasi, dan promosi yang mencakup kedua fase, yaitu sejak hamil hingga balita. Program ini juga mencakup penyuluhan terkait pola makan yang sehat untuk mencegah obesitas. Yang keempat, mendorong anak untuk hidup aktif. Pemerintah juga mendorong anak-anak untuk beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Melalui program-program ini, pemerintah berupaya menekan angka obesitas pada anak melalui pendekatan, pencegahan, edukasi, dan promosi pola makan yang sehat dan gaya hidup aktif. Selanjutnya, untuk tingkat keberhasilan program. Nah, untuk stunting sendiri, di mana pemerintah menargetkan untuk tahun 2024 turun menjadi 14%, di mana prevalensi untuk tahun 2022 atau tahun sebelumnya yaitu 21,6%, di mana angka ini menurun dari 2,8% dari tahun 2021. Jika pemerintah ingin menurunkan ke angka 14% pada tahun 2024, maka pemerintah harus bisa menurunkan angka stunting sebesar 7% dari angka sebelumnya. Yang kedua yaitu overweight. Berdasarkan Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi overweight untuk anak usia 5-12 tahun mencapai 20%, di mana 10,8%-nya sendiri yaitu adalah permasalahan gizi, dan untuk 9,2%-nya adalah permasalahan overweight.
Berdasarkan SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 menyatakan bahwa overweight turun sebesar 3,5%, di mana angka tersebut mengalami penurunan 0,3% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, di mana angka mencakup 3,8%. Dan berikutnya adalah tabel penurunan permasalahan stunting dan overweight. Jadi, kesimpulan yang dapat kita sampaikan adalah stunting dan obesitas merupakan masalah gizi yang sangat serius yang harus mendapatkan perhatian dari sumber daya manusia yang terlibat seperti orang tua, tenaga kesehatan, masyarakat, serta pemerintah. Keduanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kondisi ekonomi, kurangnya pengetahuan dari orang tua, serta rendahnya pelayanan kesehatan. Namun, dengan program pemerintah seperti pendekatan pencegahan, edukasi, promosi pola makan sehat, dan gaya hidup aktif, sehingga di tahun 2022 prevalensi stunting turun sebesar 2,8% serta obesitas turun 0,3%. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bisa didatang dari Pasai. Hampir ke pasar bisa beri. Presentasi telah usai. Saatnya kami undur diri.